Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 kelas 2025B dengan mata kuliah Keuangan Publik. Di sini kami akan menjelaskan hasil artikel kami yang berjudul Peran Kinerja Instansi Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Bianti dengan NIM akhir 049. Saya Alina Sinukalisa dengan NIM akhir 051. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang peran instansi pariwisata terhadap PAD. Yang pertama, penelitian ini mengkaji hubungan antara kinerja instansi pemerintah dengan peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Yang kedua, fokus utama penelitian adalah peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam mengelola potensi wisata daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengelolaan sektor pariwisata oleh instansi pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, latar belakang. Yang pertama, kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerahnya sendiri. Yang kedua, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Yang ketiga, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Yang keempat, pariwisata memiliki efek ganda yang dapat mempergerakkan berbagai sektor ekonomi seperti transportasi, kuliner, perhotelan, dan kerajinan masyarakat. Dan yang terakhir, Kabupaten Malang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah yang sangat besar sehingga dapat menjadi sumber utama pendapatan daerah jika dikelola dengan baik. Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar adalah sektor pariwisata karena mampu menciptakan berbagai peluang ekonomi bagi masyarakat. Selanjutnya, pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran kinerja instansi pariwisata dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Malang. Kedua, bagaimana kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi instansi pariwisata dalam mengoptimalkan pengelolaan pariwisata daerah. Dan yang terakhir, strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja instansi pariwisata dalam meningkatkan PAD. Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja instansi pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata serta kendala dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis peran dan kinerja instansi pariwisata dalam pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Malang. Yang kedua, mengkaji kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja instansi pariwisata. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana peran instansi pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor pariwisata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori kinerja organisasi publik. Kinerja organisasi publik merupakan tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja instansi publik tidak hanya dilihat dari hasil kerja, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Indikator kinerja organisasi publik meliputi yang pertama produktivitas, yang kedua kualitas layanan, yang ketiga responsivitas, dan yang keempat responsibilitas dan akuntabilitas. Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah instansi pemerintah telah bekerja secara efektif dalam memberikan pelayanan dan mengelola sektor pariwisata.
Selanjutnya ada konsep pariwisata. Yang pertama, pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk tujuan rekreasi, pendidikan, atau kepentingan lainnya. Yang kedua, pariwisata melibatkan berbagai komponen penting yang saling mendukung, antara lain yang pertama, atraksi wisata, yang kedua, aksesibilitas, yang ketiga, amenitas, dan yang terakhir, ansilari. Lalu, konsep pariwisata modern menekankan pada pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengembangan pariwisata tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan pemerintah, dan BPS. Analisis data dilakukan melalui berbagai proses, yaitu pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode studi literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran instansi pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan berbagai penelitian dan data yang telah tersedia. Selanjutnya, potensi pariwisata Kabupaten Malang. Yang pertama, Kabupaten Malang memiliki potensi wisata yang sangat beragam dan menarik bagi wisatawan. Yang kedua, potensi wisata tersebut meliputi wisata alam, wisata pegunungan, dan wisata budaya dan sejarah. Yang ketiga, keberagaman potensi wisata tersebut menjadi modal penting bagi Kabupaten Malang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan potensi wisata yang beragam, Kabupaten Malang memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kontribusi pariwisata terhadap PAD. Yang pertama, sektor pariwisata memberikan kontribusi PAD melalui beberapa sumber utama, yaitu yang pertama pajak hotel, kedua pajak restoran, ketiga pajak hiburan, dan retribusi tempat wisata. Yang kedua, semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung, maka semakin besar pula potensi penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata yang baik dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar destinasi wisata sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan pariwisata. Yang pertama, infrastruktur menuju beberapa destinasi wisata masih belum memadai. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia pengelolaan wisata masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, promosi wisata digital masih belum optimal. Yang keempat, koordinasi antar instansi dalam pengelolaan pariwisata masih perlu diperkuat. Dan yang terakhir, keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan pariwisata. Berbagai tantangan tersebut menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi pariwisata Kabupaten Malang sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi peningkatan kinerja pariwisata. Yang pertama, mengembangkan digitalisasi pariwisata melalui promosi digital dan sistem pelayanan berbasis teknologi. Kedua, meningkatkan kerjasama pentahelik. Yang ketiga, memperkuat kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui pelatihan dan pendidikan. Dan yang terakhir, mengembangkan konsep pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pariwisata sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya yaitu tahap kesimpulan.
Sektor pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kinerja instansi pariwisata sangat menentukan keberhasilan pengelolaannya. Kabupaten Malang memiliki potensi wisata besar, namun masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif dan kolaboratif agar pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi daerah. Jika sektor pariwisata dikelola secara efektif oleh instansi pemerintah dan didukung oleh berbagai pihak, maka sektor ini dapat menjadi sumber utama peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.